Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Facebook yang berbahagia, mari kita teruskan pengajian Kitabuz Zakah karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Semoga kita mendapat berkah dan semakin tergerak untuk mengembangkan, menghimpun potensi zakat di daerah kita masing-masing dalam rangka mendakwahkan Islam secara kafah, baik yang berhubungan dengan hak-hak Allah, hablum minallah, hukukullah, dan hak-hak yang terkait dengan sesama manusia, hukukun nas, hukukul ibad. Kita hadiahkan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Yusuf Al-Qaradawi wa jami'i masyayikhina wa asatidina wa bil khusus Syekhina wa murabbi ruhina Ahmad Fayyumi Muji Al-Hajj, Syekhina wa murabbi ruhina Muhammad Ahmad Sa'al Mahfud Al-Hajj, Syekhina wa murabbi ruhina Ahmad Nafi Abdillah, Syekhina wa murabbi ruhina Abdul Kamal Al-Hajj. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahadhihin nusus, halaman 58. Wahadhihin nusus, nas-nas ini, nas-nas yang menjelaskan tentang zakat baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Innamas shadaqatu lil fuqara khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kemudian laisa fi maduna khamsati awsuqin shadaqah a'limhum annallaha aftarada alaihim fi amwalihim shadaqah. Nas-nas ini baik dari Al-Quran dan Hadis, kulluha, semua nas ini, qad ja'at, sungguh telah datang, fi sya'ni zakat, dalam konteks zakat, dalam kajian zakat, abbarat anha bis-shadaqah. Nas-nas ini semua berbicara tentang zakat, tetapi diredaksikan, diungkapkan dengan shadaqah. Zakat diungkapkan dengan bahasa shadaqah. Wa minhu, dari penjelasan ini, summiyal amilu, orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada mereka yang berhak menerima zakat, diberi nama ala zakah musaddiqan, namanya musaddiq, orang yang menggerakkan potensi zakat, menghimpun dana zakat dan menyalurkan kepada mereka yang berhak menerima. Li'annahu yajma'us shadaqati, karena amil itu mengumpulkan sedekah-sedekah, mengumpulkan zakat-zakat, wa yufarriquha, dan mendistribusikan zakat itu kepada orang-orang yang berhak menerima zakat itu. Jadi ini tidak lepas dari kajian kemarin bahwa di dalam Al-Quran zakat dibahasakan, diredaksikan, diungkapkan dengan shadaqah. Baida annal urfa, meskipun atau tetapi meskipun uraf, ma ta'arafahun nas, apa yang dikenal dan diketahui oleh manusia, qad zalama kalimat shadaqah, sungguh telah menzalimi bahasa sedekah, wa asbahat unwanan, wa asbahat, dan menjadi sedekah itu unwanan, satu identitas, satu nama, satu tanda, ya, alamat,
address ala tatawu'i kepada ibadah sunnah, wa matajudu bihin nafsu dan apa yang jiwa manusia memberikannya, mendirmakannya, memberikannya ala mithlil mutasulin kepada para peminta-peminta wal wasyahadzin dan para pengemis. Meskipun al-uraf, pemahaman mayoritas orang itu sedekah itu identik dengan ibadah sunnah, menjadi satu tanda alamat bagi ibadah sunnah dan hal-hal yang sejenis dengan sedekah itu, ya, infak, hadiah, hibah. Walakinnal madlulati, tetapi yang ditunjukkan al-urfiyata, yang dipaham oleh masyarakat, yajibu alla tahda'na, itu harus tidak boleh menipu kita, membujuk kita an haqaiqil kalimat, dari makna substansial daripada kalimat itu, fi lughatil arabi, di dalam bahasa Arab, fi ahdi nuzulil Quran, pada masa turunnya Al-Quran. Meskipun saat ini orang memahami bahwa sedekah itu ibadah tatawu, ibadah sunnah, ibadah yang tidak wajib, tidak zakat, tapi jangan sampai al-madlulat al-urfiyah, apa yang ditunjukkan oleh uraf, oleh pemahaman umum ini, tidak boleh menipu kita untuk mencari apa sebenarnya makna hakiki, makna substansi dari sedekah pada saat Al-Quran itu diturunkan. Wa madatus sedaqati, materi sedekah itu ma'khudatun, diambil minas sidqi, dari masdar as-sidqi, sedekah yasduqu sidqan. Walil qadhi Abi Bakr ibn Arabi, menurut Al-Qadhi Abi Bakr bin Arabi, kalamun, ada satu ungkapan, qayyimun, yang berharga, fi makna tasmiyati zakati sedaqatan, di dalam menganalisis mengapa di dalam Al-Quran zakat dibahasakan, dinamakan dengan sedekah. Qala Imam Qadhi Abi Bakr bin Arabi berkata, wa dzalika ma'khudun minas sidqi, sedekah itu, as-sadaqah itu diambil dari akar kata as-sidqu. Memang ada perbedaan pendapat, ya, apakah akar kata itu dari masdar atau dari fi'il madhi. Sebagian ulama mengatakan akar kata itu dari masdar, sebagian mengatakan dari fi'il madhi. Seperti kalau dalam Alfiyah itu ada pada kajian maf'ul mutlaq, ya, al-masdaru ismu ma siwa zamani min madlulajal fi'li ka'amnin min amin. Jadi ada yang mengatakan akar kata itu dari fi'il madhi, ada yang mengatakan akar kata itu dari masdar. Karena ada dua madhab besar, madhab Basrah dan madhab Kufah, di dalam pergulatan ilmu grammar, ya, ilmu bahasa Arab. Menurut Qadhi Abi Bakr bin Arabi, dikatakan bahwa sedekah itu diambil dari akar kata as-sidqu, jujur, benar. Konteksnya apa? Fi musawatil fi'li, untuk menyamakan antara tindakan, lil qauli, kepada ucapan, wal i'tiqadi, dan keyakinan. Jadi dikatakan sedekah itu karena antara ucapan, keyakinan, dan tindakan itu sama. Kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, kemudian Allah memerintahkan kita untuk berzakat, maka kita keluarkan zakat, kita keluarkan sedekah. Karena apa yang kita yakini sesuai dengan
apa yang kita sampaikan, kita ikrarkan dan kita buktikan dalam bentuk tindakan. Wa bina'u shadaqah, bangunan lafadz shadaqah itu yarji'u kembali ila tahqiqi syai'in bi syai'in, untuk menunjukkan pada proses membuktikan sesuatu dengan sesuatu yang lain, wa aduduhu bihi, dan menguatkan sesuatu itu dengan sesuatu yang lain. Jadi kata-kata sodako itu menunjukkan bahwa satu ajaran Islam diperkuat dengan ajaran yang lain, satu ajaran Islam diperkuat, diyakinkan, dibuktikan dengan ajaran yang lain. Ini. Wa minhu sodakul mar'ah. Termasuk dari sini adalah pengertian dari mas kawin yang diberikan oleh calon suami atau suami kepada istrinya, kepada perempuan. Ai tahqiqul hil itu artinya menyatakan betul-betul ingin menghalalkan hubungan itu, wa tasdiquhu, dan membenarkan bahwa hubungan itu harus dihalalkan, bi ijabil mal, dengan mengharuskan adanya suatu harta, wan nikahi, dan adanya pernikahan, ala wajihin, yang dilaksanakan sesuai dengan aturan masyru'in yang diajarkan oleh agama. Jadi sodakul mar'ah atau sidakul mar'ah, mas kawin perempuan, itu bermakna laki-laki itu betul-betul ingin menghalalkan hubungan dengan seorang perempuan, membenarkan keinginan dia itu dengan kesiapan harta dan pelaksanaan akad nikah yang disyariatkan oleh agama. Wa yakhtalifu kulluhu, semua makna itu akan berbeda bitasrifil fi'li, dengan tasrif fi'il, baik tasrif istilahi atau tasrif lughawi, khususnya tasrif istilahi ya. Sebuah ilmu yang diintrodusir dengan luar biasa oleh Syekh Maksum Ali, menantunya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, yang menulis kitab Al-Amthila At-Tasrifiyah. Yuqalu shadaqa fil qawli sidaqan wa tasdiqan. Shadaqa, jujur, benar seseorang, fil qawli, di dalam ucapannya, sidaqan, dengan dia bisa membenarkan itu. Bahkan ada yang bermakna dia bisa berteman karena dia jujur, dia dipercaya orang sehingga dia bisa berteman dengan baik dengan siapapun. Wa tasdiqan, dan dia membenarkan. Jadi ada kata-kata sodako, ada kata-kata sodako, ada kata-kata sodako. Sodako membenarkan. Kalau sodako, dia bisa berteman dengan orang lain karena kejujurannya, sehingga orang lain menerima keberadaannya. Ada sodako, benar atau jujur. Ini sifat utama dari Nabi ya, sidiq, jujur. Apa yang dia sampaikan tidak ada yang dusta, tidak pernah berbohong. Ada tasoddaq, wa tasoddaqtu bil mal, dan saya bersedekah dengan harta, tasodduqan, dengan bersedekah sungguh-sungguh. Wa asdaqtu al mar'ata isdaqan, juga ada kata asdaqo. Ada sodaqo, ada soddaqo, ada tasoddaqo, ada asdaqo. Asdaq itu saya memberikan mas kawin al mar'ata, kepada perempuan, isdaqan, dengan mas kawin dengan sungguh-sungguh.
Wa aradu, para ulama itu mengharapkan biikhtilafil fi'li, dengan perbedaan ragam fi'il itu, dari sulasi mujarrad, sulasi mazid, ada rubai, ada khumasi. Apa yang diharapkan? Ad-dalalata, satu petunjuk, alal makna, kepada makna, al-mukhtassi bihi, yang dikhususkan makna itu, fil kulli, kepada semuanya. Jadi sodako, 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 tasodako, asdako itu punya akar yang sama, yaitu lahir dari kejujuran, lahir dari keterbukaan, lahir dari objektivitas seseorang. Wa musyabahatu sidqi hahuna lisodaqah. Wa musyabahatu sidqi, menyerupakan kejujuran, as-sidq hahuna, di sini pada kajian ini, lisodaqati, pada sodaqah. Annaman aiqona min dinihi annal ba'sa haqqun. Apa maknanya? Sodaqah dikaitkan dengan as-sidq. Bahkan Allah mengungkapkan zakat ini dengan sodaqah. Annaman aiqona, sesungguhnya orang yang punya keyakinan kuat, min dinihi, berdasarkan agamanya, annal ba'sa haqqun, sesungguhnya hari kebangkitan itu nyata, itu hak. Wa anna darul akhirata hiya al-masir, dan sesungguhnya akhirat itu tempat kembali. Wa anna hadhi daru ad-daniyah, dan sesungguhnya rumah dunia ini yang sebentar, yang sekilas, dalam bahasa Jawa, mampir ngombe, sekedar kita lewati saja dunia itu. Kong torotun, menjadi jembatan, ilal ukhra, kepada rumah akhirat. Kita hanya lewat di dunia ini dan akan menetap di rumah yang abadi di akhirat. Wababun, dan dunia ini menjadi pintu, ila su awil husna, kepada kejelekan atau kebaikan. Kalau orang yakin bahwa nanti dia akan dibangkitkan dari kuburnya, dia akan menghadapi satu mahkamah Tuhan, mahkamah Allah, di hari yaumul qiyamah, di hari akhirat. Dia nanti akan digiring ke surga apa ke neraka, dan dia yakin bahwa dunia ini hanya sementara, karena dunia menjadi jembatan menuju ke akhirat, menjadi pintu. Apakah dia punya masa depan yang baik di akhirat atau sebaliknya? Amilalaha, pasti dia akan bersungguh-sungguh beramal untuk persiapan akhirat itu. Wa qaddama ma yajiduhu fiha, dan dia akan mensegerakan, menyiapkan segala apa yang dia miliki, dia temukan di dunia ini, untuk menghadapi masa depan akhirat, untuk mempersiapkan kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Fa in syakka fiha, jika dia ragu tentang hari kebangkitan, tentang akhirat, tentang pembalasan Allah, au takasala anha, atau dia bermalas-malasan, suka menyepele, suka mengakhirkan, wa atharu alaiha, dan dia lebih memilih kehidupan dunia mengalahkan kehidupan akhirat, bakhila bimalihi, pasti dia akan bakhil dengan hartanya. Dia merasa berat untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah, di jalan-jalan kebaikan. Dia akan menyimpan harta itu untuk kepentingan pribadi dan keluarga serta golongan. Wasta'adda li amalihi, dia mempersiapkan semua hartanya untuk mewujudkan keinginan-keinginannya, mewujudkan impian-impiannya. Wa ghafala an ma'alihi, dan dia lupa tentang hari kemudian.
tempat dia kembali ke alam keabadian. Jadi sedekah itu untuk membenarkan bahwa tindakan yang dilakukan seseorang itu karena keyakinan yang benar, bahwa nanti ada hari kebangkitan, bahwa nanti manusia akan dibangkitkan oleh Allah, manusia akan dihisab amalnya, manusia akan mendapat balasan in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Jika amalnya baik maka balasannya baik. In kana amaluhu khairun, in kana amaluhu khairan fajaza'uhu khairun wa in kana amaluhu syarran fajaza'uhu syarran. Jika amalnya baik balasannya baik, dan jika amalnya jelek balasannya jelek. Aqulu, Yusuf Al-Qaradawi berkata, walihada, dan karena ini bahwa sedekah dengan as-sidq itu hubungannya sangat kuat antara akar dan ranting, antara akar dengan dahannya. Jamaah mengumpulkan Allahu Allah bainal i'ta, antara memberi wa tasdik dan membenarkan. Kama jamaah, sebagaimana Allah mengumpulkan bainal bukhli, antara sifat bakhil, wa takdzibi, dan mendustakan. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man, adapun orang a'ta yang suka memberi, gemar bersedekah, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan kebaikan. Di dalam salah satu tafsir ini adalah akhirat. Dia membenarkan bahwa nanti ada hari kebangkitan, ada hari akhirat, ada surga, ada neraka, ada hisab, ada mizan, ada surga, ada neraka. Fasanuyassiruhu, maka akan aku mudahkan baginya, orang yang gemar bersedekah, bertakwa kepada Allah, membenarkan akhirat, lil yusra, bagi kemudahan, akan dimudahkan oleh Allah urusan hidupnya, karena dia memudahkan dan membahagiakan orang lain. Wa amman, dan anapun orang bakhila yang bakhil, dia berat mengeluarkan hartanya, wastaghna, dan merasa dirinya kaya, dia merasa tidak membutuhkan Allah, dia merasa harta yang dia miliki adalah jerih payahnya, keringat dia, perjuangan dia, tanpa ada intervensi, tanpa ada iradah dan qudrah dari Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan hari akhir, dia tidak percaya ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada hari akhirat, ada surga, ada neraka, ada hari pembalasan. Dia tidak percaya itu, dia mendustakan itu. Fasanuyassiruhu lil usra, maka hidupnya akan dibuat sempit, akan dibuat sulit, akan dipersulit jalan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji Allah, sehingga sadaqallahul azim, Allah Maha benar. Jadi kalau kita ingin dimudahkan urusan kita, maka kita harus punya sifat a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, suka memberi, suka membahagiakan orang lain dalam rangka bertakwa kepada Allah, dan membenarkan ada hari pembalasan, ada hari kebangkitan, ada hari yang menentukan apakah kita pada saatnya nanti masuk ke surga atau masuk neraka. Tapi silahkan, kalau ingin membuktikan firman Allah, fasanuyassiruhu lil usra, akan dipersulit jalan hidupnya ketika dia enggan untuk bersedekah, berzakat, dia tumpuk hartanya, dia berpoya-poya, bermegah-megahan, dan dia tidak percaya akan adanya hari kiamat, maka hidupnya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Tuhan segala alam, penguasa langit dan bumi. Fasodaqatu, kalau kita memahami keterangan ini, fasodaqatu, maka sedekah itu idan, ketika itu dalilun, menjadi indikator, menunjukkan kepada kita, dalilus sidqi, menunjukkan adanya pembenaran fil imani, dalam persoalan iman. Kalau orang beriman berarti dia a'ta, memberi, membahagiakan orang lain, memberikan sebagian hartanya untuk
kebahagiaan orang lain, karena di dalam hartanya ada hak-hak orang lain yang harus dia keluarkan. Wa tasdiqu atau wa tasdiqi, dan menjadi dalil petunjuk dia membenarkan biyaumiddin, dengan hari agama, hari pembalasan, hari di mana akan kelihatan mana agama yang sesat dan mana agama yang benar, hari di mana ajaran-ajaran agama yang benar akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada, dan karena inilah qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu burhan, sedekah itu menjadi dalil, menjadi argumentasi, menjadi sebuah hujjah yang kuat. Jadi jangan mengaku sebagai orang muslim, orang mukmin kalau kita tidak punya mental bersedekah, mental memberi, mental membahagiakan orang lain. Karena membahagiakan orang lain sama dengan membahagiakan kita. Maka luar biasa ya, ketika bulan Desember kemarin itu adalah haul Gus Dur Ki Haji Abdurrahman Wahid. Beliau adalah sosok yang sangat dermawan, sosok yang menghindari publisitas, popularitas. Beliau dermawan dan menyembunyikan dermawannya itu, sehingga pasca beliau meninggal banyak sekali testimoni yang menyatakan yang sesungguhnya bahwa beliau bersedekah kepada banyak orang. Beliau bersedekah dengan banyak ulama. Pesantren beliau sendiri di Ciganjur, Jakarta Selatan itu tidak terurus, tapi beliau mengurusi banyak pesantren orang lain, membesarkan pesantren orang lain. Akhirnya Allah membalas. Setiap hari makam beliau selalu diziarahi, setiap hari beliau didoakan oleh jutaan umat manusia. Ini menjadi teladan bagi kita, inspirasi bagi kita, bahwa orang yang gemar bersedekah akan dimudahkan jalan hidupnya dan akan selalu didoakan oleh orang lain tanpa putus. Az-zakatu fil Qur'anil Karim. Kajian zakat di dalam Al-Qur'an. Waqad takarrarat, dan sungguh berulang-ulang kalimatuz zakah, kalimat zakat, fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'an Al-Karim, salasina marratan, sebanyak 30 kali. Kalimat zakat di dalam Al-Quran diulang sebanyak 30 kali. Kalimat zakat. Dzukirat fi sab'in wa ishrina minha muqtaronatan bis shalah. Sebanyak 27 kali zakat ini disebut, disandingkan, dibarengkan dengan salat fi ayatin wahidah, dalam satu ayat. Saya kira kita semua faham bahwa kalau kita baca Al-Quran selalu bergandengan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Itu. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Misalnya kita baca surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Agama yang tegak itu tidak lepas dari sholat dan zakat yang dilakukan secara ikhlas, murni untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa fi maudhi'in minha, dan satu tempat dari Al-Quran dalam dari zakat itu, dzukirat fi siyaqin wahidin, dalam satu konteks, ma'as sholah, bersama sholat, wa illam takun fi ayatiha, meskipun tidak satu ayat di dalam Al-Quran tetapi bersatu konteks. Wa dzalika, satu tempat itu, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala ini dalam surat Al-Mu'minun, ya qad aflahal mu'minun alladzina hum lizzakati fa'ilun. Ayat Allah, walladzina hum, orang-orang yang
mengeluarkan zakat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Al-Mu'minun ayat 4. Wa ba'da ayatin wahidah, dan setelah ayat 1 min qaulihi ta'ala alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi pertama adalah bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang menjauhi kesia-siaan baik dalam ucapan atau perbuatan. Yang ketiga walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Jadi 27 kali zakat dan sholat ini muqtaronah, disandingkan. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Aqimus sholat ini menjadi kesalehan ritual individual, wa atuz zakah menjadi kesalehan horizontal, kesalehan sosial. Jadi az-zakah ini mu'arrafatan, ya, artinya berupa isim ma'rifat, ya, disebut di dalam Al-Quran 30 kali, luar biasa, dalam bentuk mu'arrafatan, isim ma'rifat. 27 kali disandingkan dengan perintah sholat, 27 kali. Dalam satu tempat disebut bersama sholat, tetapi tidak disandingkan, tetapi dalam satu konteks, hanya dipisah dengan satu ayat, yaitu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, baru walladzina hum lizzakati fa'ilun. Wal mutatabbi, orang yang meneliti, lil mawadi' as-salasin, 30 tempat di mana zakat ini disebutkan dalam bentuk isim ma'rifat, alladzi dzukirat fiha zakah, yang disebutkan di dalam 30 tempat itu kata-kata zakat, yajitu, dia akan menemukan anna thamaniyatan minha, 8 dari 30 itu fiswaril makiyah, ada di surat makiyah, surat yang diturunkan Allah qablal hijrah, sebelum Nabi hijrah. Wasairuha, selain daripada 8 itu, fiswaril madaniyah, diturunkan Allah pada surat madaniyah, diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi 8 itu diturunkan di Makkah, selebihnya berarti 22 itu diturunkan di Madinah. Waqad dzakara, dan sungguh menyebutkan ba'dul muallifin, sebagian para muallif, anna zakata, sesungguhnya zakat, qurinat bis shalah, dibarengkan, ya, disandingkan dengan salat, fitnaini wa thamanina maudhi'an, di dalam 82 tempat minal Quran, saking Quran. Sebagian penulis mengatakan zakat disandingkan dengan sholat ini tidak hanya 30 tempat, tetapi pada 82 tempat. Wahwa, keterangan ini yang menyatakan bahwa zakat disebut di dalam Al-Quran 82 tempat, adadun mubalaghon, itu bilangan yang perbanyak,
Wa yarudduhu al-ikhsa, dan angka 82 ini karena terlalu dipaksakan, diperbanyak, itu ditolak oleh bagian jumlah yang alladzi dzakarnahu yang telah kita sampaikan, yaitu 30 tempat. Hatta lau qalu, sehingga ketika mereka berkata al-murad yang dimaksud bizakah dengan zakat, kullu ma yadullu 'alaiha, setiap sesuatu yang menunjukkan pada makna zakat itu. Mithlul infaq, sebagaimana infaq, wal maun, al maun, surat al maun itu, wa yamnaun al maun, wa ta'amul miskin, memberi makan orang miskin, wa nahwu dzalika atau wa nahwi dzalika dan sejenisnya. Kalau ada orang yang berkata seperti itu, tidak hanya zakat tapi juga infak, al maun, ta'amul miskin, lam yastami lana hadzal adad, kita tetap tidak bisa mengatakan bahwa bilangan jumlah zakat yang dibarengkan dengan sholat itu ada 82. Wadzahiru, yang jelas, anal adada, sesungguhnya bilangan itu muharrafun, itu diubah-ubah, minisnaini wa thalathina, dari 32 ila thnaini wa thamanin, sampai 82. Sebagian muallif, ya, sebagian para penulis-penulis kitab. Amma kalimatus shadaqati, adapun kalimah shadaqah, was shadaqati lan shadaqat jamak, faqad waradat, sungguh kalimah ini telah ada datang fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, ithnata asyrata marratan, sebanyak 12 kali. Kulluha fil Qur'an al-madani, kalimah shadaqah atau shadaqat itu yang disebutkan Al-Qur'an 12 kali itu semuanya fil Qur'ani al-madani, dalam Al-Qur'an al-madani yang diturunkan pasca hijrah. Ini muqaddimah selesai. Kita ke al-babul awal, bab yang pertama. Apa bab pertama ini? Kitab ini wujubuz zakati wa manzilatuha fil Islam, kewajiban zakat dan eksistensinya di dalam Islam. Banyak sekali yang topik-topik yang menarik, ya, di bab yang pertama ini. Wad'ut tabaqat al-faqira fil hadarat al-qadimah, akan menjelaskan bagaimana diskursus kemiskinan, strata kemiskinan di dalam peradaban-peradaban terdahulu. Inayatul adnan as-samawiyah bil birri bil fuqara, bagaimana agama-agama samawi punya perhatian yang besar untuk menolong orang-orang fakir, berbuat baik kepada orang-orang fakir. Inayatul Islam bil fuqara mungdul ahdil makki, atensi perhatian besar Islam untuk menolong orang-orang fakir, para pengikut Islam, pengikut Nabi sejak periode Makkah. Tasji'uz zakah al-mutlaqah mungdul ahdil makki, motivasi untuk mengeluarkan zakat secara mutlak sejak periode Mekah. Fardu zakah al-mahdudah fil ahdil madaniyyi, kewajiban mengeluarkan zakat yang terbatas pada periode Madinah. Manzilatul Islam, manzilatul zakah fil Islam, posisi atau eksistensi zakat di dalam Islam. Wa hukmu man manaha, dan hukum orang yang mencegah dirinya tidak mengeluarkan zakat, au jahadha, bahkan mengingkari kewajiban zakat itu. Al-farqu, perbedaan, baina zakah, antara zakat, fil islami, di dalam Islam, wal birri, dan kebaikan-kebaikan, fil adiyan, di dalam agama-agama al-ukhra yang lain. Perbedaan zakat dalam Islam dan berbuat baik
yang juga diajarkan oleh agama-agama yang lain. Munaqashatu syakhid fi ba'di mazaimihi aniz zakah. Mendebat ilmuwan ya orientalis syakhid ini, orientalis Yahudi yang menuduh Islam dengan berbagai macam tuduhan, terutama kaitannya dengan zakat. Ini sebuah prolog, sebuah pendahuluan yang tentu luar biasa ya. Wujubuz zakah wa manzilatuha fil Islam. Kewajiban zakat dan eksistensinya, posisinya di dalam Islam. Tamhidun, sebuah pendahuluan, prolog. Qabla an ubayyina, sebelum saya menjelaskan, kata Yusuf Al-Qaradawi, wujubaz zakah, kewajiban zakat, wa manzilataha, dan kedudukan zakat, fi dinil Islam, di dalam agama Islam. Sebelum saya jelaskan, yahsunu, lebih baik bagiku an u'arridho, saya menjelaskan dulu, menyinggung dulu, lima pada sesuatu kana alaihil fuqara, yang ada di dalamnya kondisi orang-orang fakir, wa tabaqatu dha'ifa, dan strata atau tingkatan-tingkatan orang-orang yang lemah fil mustama, di dalam masyarakat, qoblal islami, sebelum Islam. Ini kajian sejarah yang menarik. Jadi sebelum Yusuf Al-Qaradawi ini menjelaskan posisi zakah, kewajiban zakat di dalam Islam, beliau akan menjelaskan bagaimana kondisi kemiskinan, bagaimana strata orang-orang lemah di masyarakat qoblal Islam, sebelum datangnya Islam. Wa ila ayyi haddin, dan di batas mana, pada batas mana, aniyat, memperhatikan bersungguh-sungguh, syara'i'u, syariat-syariat, wa diyanatu, agama-agama, as-sabiqatu, yang terdahulu. Bagaimana agama dan syariat-syariat yang terdahulu bersungguh-sungguh memperhatikan, berjuang biri ayati hajatihim, untuk menjaga kebutuhan orang-orang fakir. Kalau kita baca sejarah Nabi, sejarah kelahiran Nabi, di situ akan jelas ada yang positif, ada yang negatif. Salah satu yang negatif adalah ada sistem perbudakan, ada sistem kekerasan, tidak ada penghormatan terhadap perempuan, ada ketidakadilan ekonomi yang luar biasa, riba berjalan secara sewenang-wenang. Al-qawiyyu yaqulu dhaif, orang yang kuat akan menghabisi, mengeksploitasi orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, yang tak berdaya. Wa ilaji mushkilatihim, bagaimana agama-agama terdahulu memperhatikan untuk mencari solusi persoalan-persoalan sulit yang dihadapi oleh orang-orang fakir, orang-orang yang tak berdaya secara ekonomi. Kenapa Yusuf Al-Qaradawi sebelum menjelaskan eksistensi posisi zakat harus menjelaskan sejarah ini? Hatta na'rifa, supaya kita tahu, kita faham betul, bidirosati, dengan mempelajari ini, wal muwazanati, dan membandingkan kondisi sosial ekonomi masyarakat pra-Islam, kita akan tahu kaifa sabaqa al-Islam, bagaimana Islam bisa mendahului kullad diyanat, semua agama-agama, wal madzahib, semua golongan, semua mazhab, bi'ilaji hadzal janib al-muhimmi,
mendahului untuk mengobati aspek yang penting ini, memberikan solusi pada ketimpangan ekonomi yang menjadi hajat hidup orang banyak. Ilajan dengan pengobatan jazarian yang sifatnya memberdayakan, dialektik, tidak hanya satu arah tapi saling bekerja sama. Asilan yang sifatnya fundamental, tidak hanya artifisial tapi betul-betul Islam datang untuk memberdayakan orang fakir miskin sehingga ada model konsumtif dan produktif. Wa aqama, dan Islam datang untuk menegakkan bunyanal adli, bangunan keadilan, wa takaful al istimai, dan rasa sepenanggungan, jaminan sosial. Islam menegakkan itu ala amtanil asasi, dengan asas yang sangat kuat, wa arsakhil qawaidi, dan kaidah yang sangat lekat, dengan asas akar yang kuat dan pondasi kaidah-kaidah yang menancap betul. Allati jaa, di mana asas dan kaidah itu, akar dan kaidah itu datang, dijelaskan kitabullah, dijelaskan oleh Al-Qur'an, wa bayyanatha sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dijelaskan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan membandingkan sejarah sosial ekonomi masyarakat pra-Islam dengan spirit zakat ini, maka sangat jelas bahwa Islam hadir dengan zakat itu sebagai obat yang luar biasa untuk mengentaskan kemiskinan, untuk menegakkan bangunan keadilan dan at-takaful al-istimai, kesetiakawanan sosial, saling menanggung, saling mencukupi, saling membantu satu dengan yang lain. Tidak ada egoisme, tidak ada personalisme. Yang ada adalah komunalisme, bersama-sama menjalani kehidupan ini dengan penuh kebersamaan, dengan penuh kebahagiaan. Yang kaya membantu yang miskin mendoakan yang kaya, bekerja sama dalam kebaikan. Bagaimana Nabi mengguyupkan, merukunkan, merekatkan hubungan antar sesama orang Islam, satu dengan yang lain saling memiliki, karena kalbunyan, al-muslim lil muslim kalbunyan, orang muslim dengan muslim yang lain seperti satu bangunan. Ketika yang satu sakit, yang lain merasa sakit, yang satu bahagia, yang lain merasa bahagia. Jadi dengan tahu sejarah sosial ekonomi masyarakat pra-Islam dan bagaimana dahsyatnya zakat menjadi obat yang mujarab, dengan ilajan jadarian asilan, dengan obat yang dialektik, yang saling memberdayakan dan sifatnya fundamental, maka publik masyarakat kita tahu bahwa Islam sedang membangun sistem ekonomi yang menegakkan keadilan, menegakkan kesetiakawanan sosial dengan ala amtanil asas, dengan asas yang sangat kuat, akar yang sangat kuat, wa arsakhil qawaid, dengan pondasi kaidah-kaidah yang menancap kuat, allati jaa biha kitabullah, yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, wa bayyanat, dan dijelaskan juga asas dan kaidah itu, sunnatu Rasulillah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu sebuah muqaddimah yang menarik. Pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar al-fuqara fil hadarat as-sabiqah, bagaimana peradaban terdahulu klasik memandang tentang kemiskinan. Demikian kajian kita hari ini. Semoga sekali lagi
apa yang disampaikan oleh Yusuf Al-Qaradawi ini menggugah kita untuk ayo kita gerakkan zakat di wilayah kita, kita maksimalkan penghimpunan, kita maksimalkan distribusinya supaya kebahagiaan ini dirasakan oleh semua umat Islam, baik yang kaya dan lebih-lebih yang miskin, sehingga Islam ini hadir sebagai solusi bagi kemiskinan yang ada di lingkungan kita masing-masing. Insya Allah kehidupan kita lebih berkah, bermanfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.